Bagaimana kalau saya buka baju? You bunuh saya aja. Sekarang, panggil bosmu, suruh tembak. Ya, betul Pak Enak. Tata krama yang utamakan dan negosiasi dan mediasi yang harus dilakukan oleh Pemda Sulawesi Tenggara. Bunuh saya sekarang. Ini banyak video yang beredar di sini. Biar presiden tahu bagaimana kelakuan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap mantan gubernur yang hanya menitipkan kendaraan-kendaraan tuanya. Terus harus dipermalukan dengan cara seperti ini. Saya mati hari ini, tapi satu Sulawesi Tenggara akan bergerak. Bisa berdarah-darah negeri ini. Suasana tegang mewarnai rencana pengosongan lahan yang digunakan sebagai tempat parkir kendaraan milik mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam, oleh pemerintah Provinsi Sultra pada Kamis 22 Januari. Lokasinya di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Kadia, Kota Kendari. Nur Alam tampak tidak mampu membendung emosinya saat berhadapan dengan sejumlah petugas di lapangan saat upaya eksekusi kedua kalinya itu. Dalam sebuah video yang diterima tribunnews.sultra.com, pria yang pernah memimpin Sultra selama 2 periode ini terlihat melayangkan protes keras terhadap tindakan Pemprov. Ketegangan memuncak saat Nur Alam mempertanyakan prosedur yang dilakukan oleh pihak Pemprov Sultra. Ia merasa tindakan tersebut tidak mengedepankan etika dan koordinasi yang baik. Saya ini gubernurmu dulu. Bisa jadi saya pernah menandatangani administrasi kepegawaianmu. Jadi saya mengerti, ujar Nur Alam dengan nada emosi pada Kamis 22 Januari. Emosi memuncak hingga Nur Alam menarik paksa membuka pakaiannya hingga kancing terlepas. Ia juga sempat menyiramkan air ke tubuhnya sebagai bentuk protes atas perlakuan yang ia terima. Bagaimana kalau saya buka baju? Bunuh saya sekarang, panggil bos, suruh tembak, teriaknya. Mantan Gubernur Sultra 2 periode 2008 hingga 2013 dan 2013 hingga 2017 ini menerangkan dirinya rela ditembak agar Presiden Republik Indonesia mengetahui cara Pemprov memperlakukan mantan gubernur. Saya dipermalukan dengan cara-cara seperti ini. Saya mati hari ini, tapi satu Sultra akan bergerak, bisa berdarah-darah negeri ini. Kesal NA. Nur Alam menegaskan dirinya tidak pernah mengambil aset daerah sepeser pun selama menjabat. Menurutnya lahan tersebut hanyalah tempat ia menitipkan sejumlah kendaraan lamanya dan bisa dibicarakan baik-baik tanpa harus membawa pasukan. Jangan pertaruhkan stabilitas daerah hanya karena urusan seperti ini, yang sebenarnya bisa dibicarakan baik-baik, pakai bawa pasukan seolah-olah mau menyerbu, terangnya. Ia juga meminta agar pesan ini disampaikan kepada Sekretaris Daerah Sultra agar mengedepankan mediasi dan tata krama dalam penyelesaian aset. Di lokasi kejadian, sejumlah warga dan pendukung Nur Alam tampak memberikan pembelaan. Mereka menyoroti pentingnya negosiasi dan mediasi sebelum melakukan tindakan fisik di lapangan. Sementara itu, pihak petugas di lokasi tampak berusaha menenangkan situasi. Meski Nur Alam tetap bersikeras meminta keadilan dan penghormatan terhadap dirinya sebagai mantan kepala daerah. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menunda eksekusi 2 aset di Kelurahan Anaiwoi, Kadia, Kota Kendari. Penertiban awalnya dijadwalkan berlangsung pada Kamis 18 Desember 2025, tapi pelaksanaannya ditunda. Penundaan dilakukan atas permintaan Polres Kendari karena banyaknya agenda pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Kata pelaksana tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Sultra, Hasrullah, saat dikonfirmasi wartawan tribunnews.sultra.com pada Kamis 18 Desember 2025. Aset berupa rumah dinas di Jalan Ahmad Yani berdasarkan sertifikat hak pakai nomor 563 tanggal 4 April 1997 seluas 487 meter persegi. Bangunan di atas lahan itu selama ini menjadi tempat usaha minuman kekinian yang dikelola kerabat NA. Lokasinya hanya berjarak sekitar 20 meter dari sisi kiri pagar depan rumah pribadi NA, dibatasi jajaran 4 hingga 5 rumah toko atau ruko lainnya. Satu aset Pemprov lainnya berupa eks gudang seluas 407 meter persegi di Jalan Tanukila berdasarkan SHP nomor 560 tanggal 4 April 1997 juga berbatasan pagar belakang rumah pribadi NA.
Bahkan disebut masih termasuk pagar, bangunan garasi dan gudang bagian belakang kediaman NA. Aset pertama yang akan diterbitkan berada di Jalan Ahmad Yani dan tercatat sebagai milik Pemprov Sultra yang dikelola oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Oleh karena itu, pemanfaatan aset tersebut ke depan akan menjadi kewenangan dinas terkait. Untuk penggunaan setelah penertiban, silakan dikonfirmasi ke Dinas Transnaker sebagai pengguna barang. Jelas. Pemprov Sultra sedang berupaya menerbitkan aset lahan milik pemerintah yang saat ini banyak dikuasai pihak lain. Langkah ini merupakan bentuk ketaatan atas temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sultra terkait barang milik daerah yang masih dikuasai pihak lain. Upaya penertiban yang dilakukan juga merupakan tindak lanjut dari pedoman penilaian indeks pencegahan korupsi daerah melalui monitoring, controlling, surveillance for Prevention atau MCSP, Komisi Pemberantasan Korupsi. Terdapat 8 area yang menjadi intervensi utama MCSP KPK yang salah satunya adalah pengelolaan BMD. Hal tersebut disampaikan PLT Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemprov Sultra Hasrullah dalam keterangan tertulisnya pada Kamis 18 Desember 2025. Hasrullah mengatakan langkah ini merupakan bentuk ketaatan pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasrullah menjelaskan, barang milik daerah berupa eks rumah dinas di Jalan Ahmad Yani dan eks gudang di Jalan Tanukila merupakan bagian dari temuan BPK dan atensi dari MCSP KPK tersebut. Upaya pengamanan terhadap BMD yang dikuasai pihak lain termasuk 2 lahan tersebut juga merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Jelas. Sehingga Pemprov Sultra melakukan penertiban dan pengamanan atas semua BMD yang dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Pemprov Sultra pun, kata dia, melakukan tindakan penertiban mulai upaya-upaya persuasif dan humanis. Pemprov setidaknya telah menyampaikan surat pemberitahuan pengosongan sebanyak 5 kali. Pertama, surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara pada 30 September 2025 perihal penyampaian 1 pengosongan rumah dinas. Kedua, surat Sekretaris Daerah atau Sekda Sultra tanggal 9 Oktober 2025 perihal pemberitahuan pengosongan kedua. Ketiga, surat Sekda Sultra tanggal 15 Oktober 2025 perihal pemberitahuan pengosongan ketiga. Keempat, surat PLH Sekda Sultra tanggal 24 November 2025 perihal pengosongan barang milik daerah. Kelima, surat Sekda Sultra tanggal 16 Desember 2025 perihal pemberitahuan pengosongan barang milik daerah. Sebagai bentuk humanisme atas surat yang dilayangkan, Pemprov sama sekali tidak pernah menyebut nama tertentu sebagai tujuan surat, melainkan menggunakan kalimat penghuni rumah dinas dan gudang. Rangkaian surat yang dilayangkan tersebut merupakan bentuk persuasif agar pihak yang menghuni rumah dinas dan gudang tersebut bersedia mengosongkan secara mandiri BMD tersebut. Selain menyampaikan surat pemberitahuan pengosongan, Pemprov Sultra juga telah melakukan pemasangan plang tanda kepemilikan Pemprov pada BMD tersebut pada 7 Oktober 2025. Namun dilakukan pencabutan oleh pihak yang tidak diketahui sehingga dipasang lagi pada 8 Oktober 2025. Rencananya, kata Hasrullah, pengosongan BMD pada 2 lahan tersebut akan dilakukan pada tanggal 18 Desember 2025. Namun karena pertimbangan kesiapan dan pelaksanaan kegiatan, pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru, pengosongan ditunda. Pada prinsipnya, Pemprov akan melakukan pengamanan dan penertiban atas BMD yang dikuasai pihak yang tidak berhak dengan mengedepankan sikap persuasif, humanisme dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jelas. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.